Sekarang kita bahas soal yang pertama. Oke, soal yang pertama. Jika diketahui keliling suatu lingkaran adalah 78,5 cm, maka luas lingkaran tersebut adalah berapa? Oke, di sini keliling lingkaran ya. Keliling lingkaran ya. Berarti kita harus ingat tentang keliling lingkaran. Rumus dari keliling lingkaran ya, sorry. Keliling lingkaran. Ada yang masih ingat nggak rumus keliling lingkaran? Ini kelas SD nih. Kelas berapa lupa nih. Ada yang masih ingat nggak? Keliling lingkaran kan, Pak? Putri masih. Iya, keliling lingkaran rumusnya apa, Putri? Coba Putri masih ingat nggak? Keliling lingkaran itu rumusnya apa? Putri masih ingat nggak? Lupa, Pak. Lupa. Coba Winda, masih ingat nggak Winda? Lupa, Pak. Lupa. Emalia, masih ingat nggak Emalia? Lupa, Pak. Lupa. Coba Talita, masih ingat nggak Talita? Pi kali D bukan? Pi kali D, oke. Bisa ya, Pi kali D. Dimana Pi ini ya, Pi-nya ini tergantung. Bisa kita pakai 22/7 atau ya, atau berapa? 3,14, oke. D ini adalah diameter. Diameter ya. Diameter itu apanya jari-jari? Jari-jari yaitu 2 kali jari-jari, oke ya. Jadi diameter itu 2 kali jari-jari. Oke, keliling lingkarannya adalah Pi kali D. Di sini Pi-nya udah ketemu yaitu 3,14. Kelilingnya adalah 78,5. Nah, kita tulis aja 78,5 sama dengan 3,14 dikali D ya. D-nya belum ketemu. Yang akan kita cari adalah D-nya. Maka untuk mencari D, ini kita pindahkan ya. 78,5 tetap, yang berpindah adalah nilai dari 3,14. Di sini ya, sebagai pemudahan kita dalam mencari nilai D-nya, maka cukup kita yang namanya pindahkan ruasnya ya, dari dia ruas kanan pindah ke ruas kiri. Karena ini kali, maka ini akan berubah menjadi apa? Pembagian, yaitu 3,14 sama dengan nilai dari D-nya. Nah, coba kita bagi nilai dari 78,5 dibagi dengan 3. Nilainya berapa coba? Ada yang sudah ngitung? Salwa, 78,5 dibagi 3,14, nilainya berapa? Kalau udah ngitung? 25, Pak. Belum? 25. Oke, 25. Siapa yang jawab tadi? Aska lah. Aska, oke. Terima kasih buat Aska ya. Berarti jawabannya 25 ya. 25. Nilai diameternya adalah 25. Sekarang kita sudah ketemu diameternya. Terus yang pertanyaan selanjutnya yang ditanyakan adalah luas lingkaran. Nih, luas lingkarannya sabaraha ya. Kita hitung luas lingkaran
Ada yang masih ingat nggak luas lingkaran rumusnya? Coba Rifania, masih ingat nggak luas lingkaran rumusnya? Masih ingat atau sudah dilupakan? Berapa? PR kuadrat. Oke, PR kuadrat. PR kuadrat apabila menggunakan jari-jari. Sekarang yang sudah diketahui adalah diameter. Maka kita bisa pakai apa? Kita ganti dengan diameter. Kalau pakai rumus diameter, rumusnya apa? Oke, Jakia, masih ingat nggak Jakia? Kalau pakai diameter rumusnya apa yo? Kan kalau pakai jari-jari, oke benar. Ini jika pakai jari-jari. Terus kalau yang pakai diameter, Jakia. Oh, coba Ayla. Yo, Ayla masih ingat nggak? Hai. Ya, Pak. Coba Hanif. Sekarang Hanif kalau diketahui diameter, maka rumus dari luas lingkarannya apa? Hanif ada Hanif? Berapa tadi? Ada yang bilang tadi 1/4. 1/4 kali pi kali d kuadrat, Pak. Oke, siap, benar ya. Kalau pakai jari diameter itu 1/4 kali pi kali d pangkat 2 ya ini. Nah, karena di sini yang diketahui adalah diameter, maka kita pakai yang pertama atau kedua? Salma, pakai yang pertama atau yang kedua, Mak? Pakai yang jari-jari atau yang diameter kalau sudah diketahui di sini diameternya? Pakai yang ke? Apa, Pak? Tadi Ini kan diameternya udah ketemu ya, berarti luas lingkaran kan ada 2 rumus. Kalau memakai jari-jari ya rumusnya adalah PR kuadrat. Kalau memakai diameter rumusnya adalah 1/4 pi d kuadrat. Nah, ini yang diameternya. suara Bapak kedengeran nggak? Kedengaran. Ini yang diameternya kan? Nah, ini diameter pakai yang rumus pertama atau yang kedua? Yang kedua kan ada. Aduh, gimana sih ngejelasin? Oh ya, yang kedua. Iya. Berarti pakai rumus yang kedua ya. Berarti sama dengan 1/4 dikali pi dikali d pangkat 2. Nah, kita masukkan ya. Di sini 1/4. Oke, sudah. Kali pi-nya di sini ya. Pi-nya nggak berubah. Ini sudah kasih clue di sini, itu 3,14 dikali diameternya sih 25 pangkat 2. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Ada pertanyaan sampai sini? Dilva, ada pertanyaan Dilva? Nggak ada. Oke, cukup ya. Sekarang kita masuk ya. Nah, 1 dikali 3,14 nilainya tetap ya. 3,14 dikali 25 pangkat 2. Berapa 25 pangkat 2? Dea? Berapa 25 pangkat 2, Dea? Berapa 25 pangkat 2? 125 bukan, Pak? 125 kurang, ayo. 625. Oh iya, siap. 625. Jangan lupa tetap dibagi 4 di sini ya.
Nah, sekarang kita kalikan 3,14 dikali 600 dibagi hasilnya sama dengan ya, ini Bapak jawab ya, 490,5. Nah, satuannya apa? Ini kan satuannya centimeter. Karena luas maka satuannya itu tingkat 2 atau persegi. Bisa dipahami ya. Kalau dia jari-jari itu satuannya masih nggak ada pangkatnya, tapi kalau dia luas maka sudah pakai pangkat 2 satuannya. Kalau dia volume maka dia pangkat 3. Sampai sini bisa dipahami. Sampai sini bisa dipahami? Bisa dipahami ya? Oke, kita lanjut soal yang kedua. Nah, ini soal yang kedua. Nah, ini perhatikan gambar di samping atau di bawah ini bisa ya. Di bawah ini ada ada gambar ya, sebuah gambar. Tentukan luas daerah bangun di atas. Terus tentukan keliling bangun di atas. Oke. Yang perlu kita lihat ini bangunnya berbentuk apa? Coba ada yang bisa bantu Bapak enggak? Ahmad Kurniawan. Mat, ini bangunnya Ya, berbentuk apa, Mat? Atau menurut kamu tuh gabungan dari bangun apa aja? Coba, Mat. Persegi bukan, Pak? Ya, oke, persegi. Tengahnya tuh persegi. Kalau yang pinggir-pinggirnya apa itu? Setengah lingkaran. Setengah lingkarannya ada berapa? 4. Oke, dia adalah bangun yang terdiri dari empat buah lingkaran, setengah lingkaran dan 1 buah persegi. Oke, terima kasih Ahmad. Bangun tersebut terdiri dari yang pertama ya, yang pertama adalah 1 buah persegi ya. Terus yang keduanya adalah 4 buah setengah lingkaran. Oke. Sekarang kalau Bapak mau, ini kan setengah lingkarannya ada 4. Tapi kalau dijadikan satu lingkaran utuh, maka ada berapa lingkaran? 2, Pak. Ada 2, oke. 4 buah setengah lingkaran atau 2 buah lingkaran utuh ya. Karena setengahnya ada 4, digabung berarti ada 2 buah lingkaran utuh. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Sekarang yang ditanyakan adalah luas daerah bangun di atas. Kalau luas berarti dia adalah gabungan dari apa aja luasnya. Ada yang tahu? Saina, coba Saina. Saina dengar Bapak nggak? Iya, Pak. Oke. Kalau dia ditanya luas, maka dia gabungan dari apa aja di sini tadi? Persegi sama setengah lingkaran, Pak. Ya, persegi setengah lingkaran. Berarti kita cari yang pertama luas apa terlebih dahulu? Persegi. Persegi. Setelah itu kalau sudah ketemu maka kita cari luas apa?
Saina? Setengah lingkaran, Pak. Setengah lingkaran atau di sini, nah ini Bapak sudah kerucutkan. Yang pertama adalah kita cari yang namanya luas satu buah perseginya, terus cari juga dua buah lingkarannya. Oke, terima kasih Saina. Oke, yang Iya, pertama berarti kita cari luas lingkaran. Luas lingkaran yang terlebih dahulu. Untuk yang A, berarti ini kita cari A ya. Yang A adalah kita cari dulu luas persegi. Luas persegi rumusnya apa? Coba Nanda, ada Nanda? Nanda Ahlika. Nanda? Nanda dengar Bapak? Oh, tidak mendengar. Lanjut. Coba ada yang masih ingat nggak luas persegi rumusnya? Sisi kali sisi Nah, bukan? Sisi kali sisi, siapa tadi yang jawab? Ahmad Pak. Ahmad, alhamdulillah ya benar. Sisi kali sisi ya. Sisi kali sisi. Oke. Sisinya di sini berapa lebarnya? 42. 42. Oke, berarti karena di sini sisinya 42, maka 42 cm dikali 42 cm. Nah, berapakah nilai dari luas tersebut? Perkalian dari 40 yang udah ngitung 1764 Pak. 1764. Oke, good job. Kalau luas pangkatnya adalah satuannya pangkat 2. Oke, bedakan di situ ya. Kalau luas persegi sudah ketemu, maka yang kedua kita cari yang namanya luas di sini adalah dua buah lingkaran. Coba Bapak ini ganti biar kamu bingung ya. Ganti warna. Yang kedua berarti dia adalah luas dua lingkaran. Nah, di sini yang sudah diketahui dari lingkaran tersebut apanya? Apakah jari-jari atau diameternya? Coba ada yang tahu nggak? Ini jari-jari atau diameternya? Siapa? Diameter. Apa Mat? Diameter Pak. Diameter ya, karena ya sisi dari sebuah persegi tersebut adalah diameter dari lingkaran tersebut. Nah, karena ini ada dua buah lingkaran, maka Bapak kali ya. 2 dikali ya, ini kan 2 ini dua lingkaran dikali rumus lingkarannya kalau menggunakan diameter berarti 1/4 kali pi kali d kuadrat. Oke, bisa dipahami ya. Ini 1/4 kali pi kali d kuadrat adalah rumus lingkaran 2 di sini karena ada dua buah lingkaran ya. Setelah itu kita mau selesaikan ya. 1/4-nya tetap, pi-nya lah untuk menentukan apakah dia 22/7 ya untuk pi-nya. Apakah dia 22/7 atau 3,14 dari mana? Pi itu 22/7 atau 3,14. Cara menentukannya apakah kita menggunakan 22/7 atau 3,14 itu dari diameter atau jari-jari. Kalau diameternya kelipatan dari 7, maka bisa kita menggunakan yang 22/7, maaf ya. Tapi kalau dia bukan kelipatan dari 7, maka kita menggunakan 3,14. Sekarang
42 ini kelipatan dari 7 apa enggak? Ada yang tahu nggak, Sylvia? Lipatan, Pak. Kelipatan ya, kelipatan karena 7 kali berapa yang hasilnya 42? Kali 6, Pak. Kali 6. Oke, maka kita menggunakannya adalah 22/7. Oke. Lanjut ya. Maka ini menggunakannya adalah 22/7 dikali D-nya adalah, kalau kamu bingung pangkat 2 berarti kita tulis 2 ini ya, 2 kali. 42 kali 42. Oke, kita sederhanakan. Yang pertama, untuk memudahkan nih Bapak coret-coret aja ya. Nah, ini bisa Bapak coret ya. Ini dengan ini ya. 2 dengan 1/4 ini Bapak bisa coret. Jadi tinggal berapa? Jadi tinggal ini coret berarti tinggal berapa? Tinggal setengah ya, karena 4 bagi 2 itu adalah 2 dikali, nah ini bisa Bapak coret di sini 7 dengan 42 bisa Bapak coret, hasilnya adalah berapa? 22 nya tetap ya, dikali 21 ya, 21 dikali 42. Nah, ini bisa dicoret lagi, yaitu nilai berapa? Nilai dari ini. Bapak ganti dulu warnanya. Nih, ini bisa Bapak coret supaya lebih sederhana. Coret ya. 22 dibagi 2 itu hasilnya adalah 11. Karena ini 1 dikali 11 dikali 21 dikali 42. Hasilnya sama dengan berapa? Hasilnya sama dengan, ada yang udah ngitung? Bapak sudah ya. Nilainya adalah sama dengan 9.702 cm kuadrat. Nah, maka yang ditanyakan luas daerah tersebut. Ini kita simpulkan bahwa luas daerah tersebut adalah, nah adalahnya ini adalah gabungan antara persegi dengan lingkaran, maka hasilnya sama dengan 1764 cm kuadrat ditambah 9.702 cm kuadrat. Hasilnya sama dengan 11.466 cm kuadrat. Oke. Ini adalah luas perseginya. Oke, silakan bisa screenshot ya. Kalau sudah screenshot, nah ini kan baru pertanyaan yang pertama. Terus pertanyaan kedua, tentukan keliling bangun di atas. Nah, keliling. Nah, yang kedua adalah keliling. Sebelum lanjut ke keliling, yang namanya keliling itu adalah apa? Keliling. Kalau kan keliling lingkaran mungkin kita tahu, keliling persegi kita tahu, tapi kalau keliling dari sebuah benda itu pengertiannya seperti apa? Ada yang tahu nggak? Sederhananya keliling itu apa keliling? Kan kamu kalau semuanya pernah dihukum, coba kamu lari keliling keliling lapangan. Berarti kita mengitari pinggir-pinggir dari lapangan. Saya mau tanya, Berarti kalau yang namanya keliling, iya nanya apa? itu kan yang luas 2 lingkaran, yang 70 nya 22 7 dibagi 40. Itu 21 nya dari mana, Pak?
Oh, astagfirullah. Ini berarti Bapak salah ya? Astagfirullah. Sorry. Terima kasih ya. Ini berarti, maaf, ini salah ya. Ada kesalahan teknis. Sorry. Terima kasih atas pengingatnya. Terima kasih. Ini ada kesalahan ya. Oke, di sini 42 bagi 7 itu 6. Bapak sampai lupa 6 ya. 6. Terus yang di sini 42. Terima kasih ya diingatkan. Kalau ini dicoret kan hasilnya adalah 11. Oke, ini 1 dikali 11 dikali 6 dikali 42. Iya, ini baru benar ya. Dikali 6 itu adalah 66 dikali 42, hasilnya sama dengan, iya, ini 2772. Oke. Ini berarti, maaf ya, ini berarti ada kesalahan. Di sini adalah 2772. Berarti jumlahnya sama dengan 4.000, ya, 4.536. Ya, ini sorry. Terima kasih atas pengingatnya ya. Jadi luas daerah tersebut adalah 4.536 karena jumlah dari yang pertama adalah luas dari perseginya yaitu 1.764, dan yang kedua adalah ada 4 buah setengah lingkaran atau 2 buah lingkaran, yaitu nilai luasnya adalah 2.772 cm pangkat 2. Maka ini hasilnya sama dengan penjumlahan dari luas daerah yang pertama ditambah luas daerah yang kedua. Oke, bisa dipahami ya. Terus tadi Bapak bilang yang namanya keliling itu adalah tepi pinggir dari sebuah bangun ya. Nih, tepinya seperti ini, tepinya ini kalau kita perhatikan ya. Ini tepi. Berarti dia adalah keliling dari bangun tersebut adalah pinggir atau tepi ya, yang mengitari dari titik pertama hingga balik lagi ke titik awal. Semuanya ini titiknya adalah titik pertama ya, yang mengitar kembali lagi hingga balik lagi ke titik awal ya. Start dan akhirnya sama. Itu namanya adalah keliling secara sederhananya. Nah, sekarang kalau kita lihat ya, keliling dari bangun tersebut bentuknya apa? Ada yang tahu nggak? Coba Fikri, dari bangun tersebut kelilingnya bentuknya apa, Fik? Fikri ada? Nah, ini keliling ya. Kalau kita mulai dari titik awalnya sini, nah titik awal sini, ini mengitari ke sini, itu namanya keliling. Nah, keliling di sini dia bentuknya adalah kelilingnya sama dengan apa? Keliling 2 buah lingkaran. Bisa dipahami ya, Pak? Di sini apakah perseginya ikut? Enggak, karena perseginya itu di dalam, bukan di pinggir ya. Kalau dia ada di pinggir maka akan masuk, tapi kalau yang di sini yang kita perhatikan adalah kelilingnya adalah lingkaran-lingkaran ini ya, yang bentuk busurnya ini busur ya. Maka ini adalah keliling lingkaran. Nah, keliling lingkaran tadi rumusnya, karena ini bentuknya lingkaran, maka 2 kali keliling lingkaran. Keliling lingkaran rumusnya adalah sama dengan
Rumusnya apa tadi? Bapak Fatin? Bapak Fatin? Tadi udah yang jawab ya, yaitu Pi kali D. Oke, sip. Pi kali D. Oke, karena ini 2 kali ya, ini 2 kali karena dia ada 2 buah lingkaran. Maka sama dengan 2 dikali Pi-nya sudah ketemu, yaitu 22/7 karena kelipatan dari 7 ya, 42. Sama dengan, nah ini kita coret di sini hasilnya, bisa kita coret 7 dengan 42, ketemunya adalah 6 ya. Hasilnya 2 kali 22 adalah 44, 44 dikali 6 sama dengan 264 cm. Oke. Ini adalah keliling dari bangun tersebut ya, yang B ini. Yang A tadi sudah ketemu, yaitu sekitar tadi adalah 4.500 ya, sekian centimeter. Yang kedua adalah keliling bangun tersebut adalah 264 cm. Oke, ingat kalau yang namanya keliling pangkatnya di satuannya tidak ada pangkat ya. Lanjut, jadi pahami ya. Oh, sudah, lanjut soal yang ketiga. Oke. Rafli berangkat ke sekolah menaiki sepeda yang memiliki 2 roda ya. 2 buah roda depan dan belakang yang sama. Jika diameter roda sepeda adalah 40 cm dan Rafli sampai ke sekolah setelah roda menggelinding sebanyak 1.200 putaran, perkiraan jarak rumah Rafli ke sekolah adalah berapa? Nah, ingat, kalau begini, karena kan dia ada roda ya, ini roda, umpamakan roda, ini roda ya, roda dari sebuah sepeda ya. Kita ambil satu sisi aja, satu buah rodanya aja. Roda ini menggelinding ya sebanyak 1.200 kali ya, dimana diameternya adalah 40 cm. Nah, terus yang ditanyakan adalah jarak. Nah, jarak yang ditempuh. Nah, jarak yang ditempuh itu sama dengan apa? Kalau roda menggelinding ya, menggelinding itu berarti yang bertumpuan atau yang dihitung itu adalah tepi dari roda tersebut, atau bisa kita katakan bahwa dia adalah keliling. Maka keliling tersebut dikali banyaknya putaran. Jadi jarak dengan yang kita ketahui ya, baik itu roda depan atau roda belakang itu sama aja, di sini 40 cm ya. Nah, kita nggak usah ngitung dua-duanya, tapi cukup salah satu aja ya, karena mereka saling berdampingan ya, saling berpasangan dan saling melengkapi. Bayangkan kalau semua cuma satu roda, bagaimana dia berputar ya? Bisa sih berputar, cuman tidak stabil ya, dan tidak semua orang mampu menggunakan satu roda. Maka di sini sepedanya 2 roda ya. Lah berarti di sini kan putarannya ya, ingat putaran ya. Maka kita hitung ya jarak ya. Jaraknya sudah kita ketahui rumusnya ya, yaitu keliling dikali banyak putaran. Di sini keliling lingkaran, rumusnya seperti yang tadi, yaitu Pi kali D. Oke ya, dikali banyaknya putaran, yaitu 1.000
200 ya. Diameternya berapa di sini? 40 cm. Nah, untuk menentukan pi-nya itu adalah 22/7 atau 3,14 dari diameternya. Diameternya di sini adalah 40, maka otomatis pi-nya adalah 3,14. Dapat dari mana? Karena 40 ini kalau dibagi dengan 7 itu nilainya masih sisa banyak ya. Karena dia tidak hasilnya bukan kelipatan dari 7, maka kita menggunakan 3,14. Jadi ini ya, 3,14 dikali dengan 40, hasilnya adalah 125,6 ya. Kalau kamu bingung satu persatu aja, 125,6 cm dikali 1200 putaran ya. Kali 1200 putaran sama dengan 150 720 cm. Oke. Ini adalah jarak yang ditempuh oleh Rafli dari sekolah. Nah, jadi jarak yang ditempuh oleh Rafli adalah 150.720 cm, atau bisa kita rubah ya, mendekati yang terdekat aja. Kita rubah jadi 150,72 meter ya, dinaikkan ya ke meter, sentimeter ke meter. Sorry. Naiknya itu berarti nih, dirubahnya ke meter aja nggak apa-apa. Kalau dirubah ke meter berarti dia 1.507,2 meter ya. Nah, 1.507,2 meter ya. Ini jarak yang ditempuh oleh Rafli dari rumah ke sekolah. Bisa dipahami ya? Selanjutnya kalau yang terakhir ya, ini terakhir. Pada gambar di bawah ini ya, besar dari sudut AOB-nya adalah 72 di sini ya. Di sini besar sudutnya adalah 72. Dan panjang dari OA-nya adalah 21. Nih 21 cm. OA ini adalah atau OB ya. Panjang OA sama dengan panjang OB, yaitu jari-jari ya. Jari-jari yaitu 21 cm. Di sini derajatnya atau besar dari alfanya adalah 72
derajat. Yang ditanyakan adalah luas juring. Juring ini yang diarsir ya. Juring itu adalah daerah yang dibatasi oleh dua buah jari-jari dan busur, itu nama juring, ini juringnya. Ya, daerah ini namanya juring. Ya, juring. Nah, untuk mengetahui nama juring, kita bisa menggunakan sebuah rumus ya. Luas juring ya. Luas juring itu sama dengan ya alfa derajat dibagi 360 derajat dikali luas lingkaran. Ya. Atau kita singkatnya alfa derajat per 360 derajat sama dikali luas lingkaran, itu kalau diketahui jari-jarinya adalah pi r kuadrat. Oke. Ini luas dari juring. Nah, luas dari juring. Nah, kita masukkan satu persatu nilainya. Alfanya sudah diketahui, di sini adalah 72 derajat dibagi 360. Kenapa 360? Karena sudut yang terbentuk dari sebuah lingkaran adalah totalnya 360 derajat dikali pi-nya di sini 21 itu kelipatan dari 7, maka kita menggunakannya adalah 22/7 dikali 21 kali 21. Oke, sampai sini bisa dipahami? Bisa. Oke, kita lanjut ya. Kita sederhanakan satu persatu ya. Yang pertama ini kita coret. Menyisakan 3 ya. Ini bisa kita coret ya. 72 dibagi berapa, dan bang bawahnya juga 360 juga dibagi berapa, yang sama ya, sama 72 itu bisa kita bagi dengan 5 bisa bagi dengan 72, dan 360 kita juga bisa bagi dengan 72 dibagi dengan 72 hasilnya adalah 1 ya. Terus 360 dibagi dengan 72 itu hasilnya adalah 5. Nah, ini maka ini dua-duanya ya. Ini dibagi 72/72 ya. Jadi atasnya dibagi 72, bawahnya bagi 72. Dikali 22 dikali 3 dikali 21. Oke, hasilnya sama dengan 1 kali 22 adalah 22, kali 3 adalah 66, dikali 21. Hasilnya adalah 1386/5. Nah, hasilnya kita bagi 5 sama dengan 277,2 cm pangkat 2. Oke, hasilnya. Bisa dipahami nggak? Ada pertanyaan nggak? Ini untuk memudahkan saja ya, makanya Bapak ini bagi ya. Nanti tergantung, jangan semuanya dibagi 72/72, tergantung nanti kelipatannya dia. Kalau semuanya dia adalah, taruhlah misalnya di sini misalkan dia ini besarnya adalah 90, maka 90/360, maka kita bisa sederhanakan ya. Ini coret-coret nolnya tinggal 9 dengan 36. 9 bisa dibagi 9 ya, 36 pun bisa dibagi 9, maka hasilnya 1/4. Itu kalau sudutnya ini 90. Tergantung nanti sudut ini ya, tidak mesti dibagi 72/72, tergantung atasnya. Bisa dipahami ya. Nah, kalau sudah dipahami, silakan kamu kerjakan
lembar kerja yang sudah Bapak share di DCR ya. Nanti apabila ada kesulitan bisa wapri Bapak ya, WA pribadi Bapak ya. Nah, nanti jangan lupa karena Bapak tidak menyimpan semua nomornya, nanti jangan lupa kasih nama ya, namanya siapa, nanya, Pak ini agak susah ini, apabila susah ya, nanti ini hasil dari Zoom meeting ini Bapak share di YouTube, nanti kami bisa tonton, oke?